Yuyun dan Bu Kartika. Silakan Bu. Monggo. Terima kasih Bu atas waktunya. Di sini saya dengan Bu Kartika akan bergantian. Pertama Bu Kartika sebagai coach dan saya sebagai coach dalam permasalahan bahwa anak didik saya yang suka berkelahi baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Monggo Bu Kartika. Assalamualaikum Bu Yuyun. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Kartika. Mohon maaf mengganggu waktu istirahat Bu Kartika. Oh tidak Bu. Tadi sepertinya menghubungi saya melalui WA ya Bu ya. Ada apa iya, ya Bu? betul sekali Bu. Saya menghubungi Bu Kartika karena ada sesuatu yang mengganjal di hati saya Bu. Mau curhat gitu loh. Oh, apa nih yang mau dibicarakan? Kok agak galau-galau gimana gitu? Iya Bu, gini saya nih mau curhat. Salah satu murid saya itu loh Bu, suka sekali bertengkar walaupun masalahnya itu sepele dengan teman-temannya. Sukanya itu memukul-mukul temannya. Selain itu juga dia itu tidak memiliki teman. Gitu loh Bu. Jadi fokus pembicaraan kita hari ini murid yang sering berkelahi. Iya Bu. Nggih, betul sekali Bu. Saya kan galau kasihan Kemudian anaknya gitu tidak loh Bu. memiliki teman gitu ya. Kemudian tidak Iya, memiliki betul teman sekali, di Bu. sekolah gitu ya Bu. Dari Iya, betul percakapan sekali, kita Bu. hari ini, apa yang ingin Ibu Yuyun dapatkan gitu? Sebenarnya saya menemui Bu Kartika ini, saya itu ingin membantu anak tersebut yang namanya Abi ini Bu, membantu dia agar dia itu tidak selalu bertengkar dengan teman-temannya dan bisa memiliki teman seperti itu biar tidak sendiri terus gitu loh Bu. Oh gitu ya. Terus sudah pernah melakukan apa untuk membantu Abi? Bu Yuyunnya itu pernah melakukan apa gitu Bu? Sebenarnya sih saya sudah pernah menasehatinya Bu, menasehati anaknya itu. Tapi setiap dinasehati besoknya diulang lagi seperti itu. Dan kita juga pernah datang ke tempat orang tuanya, tapi belum ketemu Bu, gitu. Oke. Dari nasihat yang Bu Yuyun berikan, dari konsultasi yang dilakukan, jika dilihat dari skala 1 sampai 10, kira-kira itu mendapatkan skor berapa ya? Kalau menurut saya Bu ya, yang saya lakukan itu masih rendah Bu, skornya masih 5 lah sampai 6 karena anaknya setiap hari masih melakukan pertengkaran Bu, saling memukul gitu Bu. Yang diharapkan oleh Bu Yuyun itu mendapatkan skor berapa seharusnya? Kalau saya sih inginnya itu sekitar antara 8 sampai 9 lah Bu. Jadi anaknya ini sudah tidak melakukan perkelahian lagi baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan juga inginnya saya itu teman-temannya itu semua mau mendekati dia biar dia tidak sendiri gitu Bu. Oh, kalau boleh saya
simpulkan ya Bu ya, Bu Yuyun ini ingin membantu Abi agar tidak suka berkelahi dan memiliki teman, begitu ya Bu ya? Iya, betul sekali, Bu. Kan kasihan dia, nggak punya teman gitu, Bu. Dari yang Ibu jelaskan, itu kira-kira langkah apa yang akan Ibu lakukan gitu, Bu? Ya, pertama-tama ya jelas kita akan menasihati Abi dulu lah, Bu ya. Pertama, tetap kita tidak bosan-bosan untuk menasehati anaknya dulu. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba untuk mendatangi rumah orang tuanya, kemudian kita konsultasi dengan orang tuanya, kenapa dia melakukan seperti itu dan bagaimana kondisi lingkungan anak itu berada juga bisa akan menjadi referensi untuk saya melangkah lagi gitu, Bu. Bagus sekali itu, Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan tersebut? Kalau adalah waktu luang besok saya akan datang ke rumah orang tuanya, sedangkan untuk menasehatinya tetap saya akan menasehatinya besok. Kalau anaknya sudah masuk, saya akan menasehatinya. Bukan hanya itu saja, Bu, mungkin juga saya akan menasehati seluruh kelas, anak seluruh kelas, untuk mereka biar tidak menyendirikan Abi, biar dia dapat teman sehingga anaknya tidak bertengkar lagi dengan teman-temannya. Seperti itu mungkin, Bu. Alhamdulillah Ibu sudah tahu apa yang akan dilakukan gitu ya. Kira-kira bagaimana cara mengecek keberhasilan dari yang Ibu lakukan itu bagaimana, Bu? Saya akan melihat kemajuan 1 minggu ke depan, bagaimana tingkah dia selama 1 minggu ke depan, apakah ada perubahan seperti itu, Bu. Setelah itu nanti kalau sudah ada perkembangan lagi, saya akan menemui Ibu Kartika lagi untuk curhat-curhat lagi. Kiranya apakah masih sudah berhasil apa belum gitu, Bu. Oh gitu ya, ya. Ini saya juga senang sekali bincang-bincang dengan Ibu, tapi berhubung waktunya ini sudah mepet ya, mau jam masuk lagi nih ya Bu ya. Kita akhiri dulu ya Bu Iya, ya. Bu. Iya, terima kasih banyak waktunya, Bu. Ya. Sampai jumpa ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya yang menjadi coach ini Bu Yuyun dan yang menjadi coach itu saya sendiri ya. Monggo Bu Yuyun. Ya, Assalamualaikum Bu Kartika. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, sehat. Nih, ada keperluan apa Bu mau menemui saya? Gini Bu, saya ya mohon maaf sebelumnya ya Bu ya mengganggu waktunya. Iya, enggak apa-apa Bu, sama-sama. Iya, karena saya ya ada sesuatu hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu terkait dengan permasalahan yang ada pada siswa saya, Bu. Siswa saya itu ada yang jika saya mengajar itu sering tidak fokus gitu loh, Bu. Tidak fokus dan sering Ya. apa ya? Luangkan apa ya, gagal paham gitu lah Bu. Tidak memperhatikan saya gitu Bu. Oh gitu.
gitu. Memangnya kenapa Bu anak tersebut kok hilang fokus atau gagal fokus sama jenengan itu Bu? Gini Bu, kalau saya amati itu sepertinya dia itu memiliki masalah dengan keluarga gitu Bu. Kalau saya lihat dengan teman-temannya itu biasa-biasa saja. Cuman kalau dia sendiri itu terus merasa apa ya, kayak ada masalah di rumah itu terbawa ke sekolah gitu loh Bu. Gitu ya Bu. Kira-kira Bu Tika pernah nggak berbincang-bincang secara sendiri gitu dengan anaknya itu Bu? Pernah Bu. Ketika itu anaknya di perpustakaan, kemudian bertemu saya, kemudian saya tanya apa tentang permasalahan anak tersebut ya. Terus akhirnya dia bilang kalau di rumah itu tidak diperhatikan oleh orang tuanya gitu. Orang tuanya keduanya itu sama-sama sibuk gitu, Bu. Oh, jadi siswa Butika itu ditinggal kedua orang tuanya sehingga dia tidak bisa fokus dalam penjelasan yang diberikan Ibu Kartika dan dalam pembelajaran. Apakah setelah melakukan obrolan dengan Ibu ada perubahan tidak, Bu? Ada perubahan itu cuma sedikit, Bu. Tapi ya mungkin karena permasalahan dengan orang tuanya ini sangat membuat dia terbebani, akhirnya dia belum bisa gitu. Belum bisa maksimal fokus di dalam kelas itu belum bisa gitu, Bu. Kalau harapan saya ya. Kalau harapan saya itu menginginkan dia itu bisa datang di kelas itu seutuhnya, bisa fokus dengan apa yang saya ajarkan, bisa memahami apa yang saya ajarkan, dan tidak murung, selalu ceria gitu, Bu. Iya, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan agar anak tersebut bisa datang seutuhnya, tidak murung, tidak menyendiri di kelas Ibu Tika? Yang saya akan lakukan itu mendatangi ke rumahnya atau home visit. Di situ nanti saya biar mengetahui permasalahan di keluarganya itu seperti apa, biar saya bisa memahami dia juga kondisinya bagaimana, dan mungkin saya bisa memberikan kasih sayang atau yang lain kepada anak tersebut agar dia merasa diperhatikan dan yang lain gitu, Bu. Itu Bu, yang rencana Ibu itu sangat bagus sekali Bu Tika ya. Saya juga setuju itu sangat bagus. Nah, agar Ibu tahu kebenaran dan bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk siswa Ibu, Ibu akan melakukan seperti itu. Nah, dari diskusi ini komitmen apa yang bisa Ibu lakukan ke depannya? Setelah diskusi ini, komitmen yang akan saya lakukan yaitu yang pertama itu koordinasi itu dengan baik dengan siswa, dengan orang tua, dan teman-teman atau sahabat-sahabat dari siswa saya itu dengan baik agar paling tidak kalau mereka memiliki masalah pribadi atau apa itu bisa segera saya selesaikan dan anak-anak tetap bisa fokus lagi menghadapi pembelajaran di kelas saya dengan baik itu, Bu.
Yang pasti harus ada komunikasi yang baik ya Bu ya. Karena komunikasi Iya, itu iya. merupakan sebuah solusi dari sebuah permasalahan. Ya Bu Tika, bagus sekali. Semoga kedepannya kita jenengan bisa mengatasi permasalahan yang jenengan hadapi ini dengan baik ya Bu Tika ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya, saya jadi lega Bu. Iya, Apa yang sama-sama ada Bu. di hati saya, unek-unek yang ada di hati saya itu kalau saya Iya. curhatkan itu kan biasanya mengurangi beban saya juga gitu loh Bu. Iya, betul sekali Oh Bu iya Bu, Tika. terima kasih ya sekali lagi Bu ya. Iya Bu Tika, sama-sama. Ya, Ya Assalamualaikum. kalau gitu saya undur diri dulu ya Bu ya. Iya. Waalaikumsalam. Aduh. Terima kasih. Terima Ya, Bu. kasih untuk semuanya yang sudah praktek. Hari ini kita diminta untuk menjadi seorang artis yang seorang artis yang mempraktekkan skenario ya Bapak Ibu ya. Memang tidak mudah karena kita bukan artis ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih dari Bu Yun dan Bu Kartika. Yang terakhir tidak ada masukan ya. Tapi hanya sedikit karena mengalir ya, ada pertanyaan-pertanyaan tertutup itu masih ada ya, tidak apa-apa nanti sambil belajar. Oke, Bapak Ibu terima kasih.